Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan, Samudra Hindian, dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun menurut beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulainya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Keduanya, Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa, menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari usul-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai Eyang ataupun Nenek. Dalam wujud sejenis putri duyung, ia disebut sebagai Nyi Blorong. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa loro merupakan sebuah homograf untuk dua dan sakit menderita. Sementara bahasa Jawa Roro atau Roro memiliki arti gadis. Seorang ortografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi gadis orang sakit. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa memungkinkan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi pra-Hindu-Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewa, serta lelembut yang penghuni Laut Selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Sosok Dewi yang kemudian didefinisikan sebagai Ratu Kidul. Dewi Kadita adalah putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Pulau Jawa Barat yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-gunai. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah aingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Ia melompat ke laut yang berombak ganas dan menjadi sebuah serta kembali cantik. Para lembut kemudian menyatakannya menjadi Ratu Lembut Laut Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Dewi Kadita, putri tunggal Raja Mending Wangi dari kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya ia dijuluki Dewi Sringenge. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Mending Wangi bersedih karena ia tidak memiliki putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya
dapat menjadi raja tanpa ada rintangan dari kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Dewi Kadita. Dewi Mutiara menganggap raja dan memintanya untuk menyuruh Kadita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis, sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Ia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kadita. Pada malam harinya, tubuh Kadita gatal-gatal, dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis, tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kadita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Ratu Dewi Mutiara memaksa raja mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, ia terpaksa menyetujui usulan Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Kadita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 tahun dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudera selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas. Malah ia semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudera selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyai Roro Kidul, yang hidup abadi kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Terdapat kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Warna hijau laut adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. Peringatan selalu diberikan kepada orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak menggunakan pakaian berwarna hijau. Mitosnya mereka dapat menjadi sasaran Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau pelayan. Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan warnanya cenderung kehijauan, sehingga korban tenggelam yang mengenakan pakaian hijau akan sulit ditemukan. Sekian dari video hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu mendapatkan video terbaru dari Jejak Story. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.